mendapatkan cerita utuh dari Pak Yakub sebagai orang perbankan. Kemudian kenapa tertarik juga membangun dunia perkoperasian. Lalu apa latar belakang keinginan Pak Yakub membangun koperasi itu? Nanti diceritakan sepanjang sepanjang jalan kenangan. Silakan Pak Yakub. Terima kasih, selamat sore buat Bapak dan tim. Saya mengawali pekerjaan saya itu di bank. Ketika saya dalam perjalanan kerja, saya melihat untuk masyarakat pribumi itu susah sekali untuk menggunakan fasilitas bank. Sepertinya bank ini dibangun untuk orang-orang pendatang seperti Cina, Jawa, Bugis. Lalu juga saya rasa ya dalam pelayanan saya itu sepertinya tidak terlalu baik, karena untuk saya dapat gaji dan lain-lain untuk melayani orang bank itu kan orang tambah kaya, dan mereka datangnya dari keluarga yang sudah mapan. Sedangkan saya ingat saya pribadi ini kan lahir dari kampung, lalu juga keluarga sederhana miskin. Lalu nanti nasib mereka ini seperti apa? Bayangan saya seperti ini air kalau dia tidak sentuh tanaman unggul apapun dia tidak akan sehat, bahkan mati. Begitu juga manusia itu kalau tidak intervensi dengan bank, dengan uang, itu saya yakin dia boleh punya harta banyak seperti tanah, lahannya itu begitu luas, tetapi kalau tidak ada uang, apa yang mau digarap? Digarap mesti ada didorong dengan uang sehingga dia bisa membayar untuk tenaga kerja, dan itu bisa kelola kebunnya secara baik. Kalau tidak kan dia manual, dia kerja sendiri, hasilnya juga pasti bayar pajak untuk negara, ya, tetapi untuk kebutuhan yang makan minum saja susah. Jadi saya kira ini yang beri saya untuk satu pekerjaan yang harus ini bagaimana ada solusi untuk teman-teman saya di kampung. Saya hanya ingat pertama itu orang-orang kampung ini di Rotat ini. Karena saya bilang nasib saya ya kena kerja dan saya berdoa, saya yakin ini kena campur tangan Tuhan. Dan bagaimana dengan nasib mereka? Sampai kapan mereka akan menderita dengan kehidupan yang begini keras? Maka saya rasa baiklah kalau kita buat ini koperasi. Saya hitung LSM dan lain-lain yayasan itu saya ujung-ujungnya juga kurang terbangun, karena yang itu akan dinikmati oleh sekelompok orang. Sedangkan koperasi itu saya belajar, koperasi itu kan seluruh orang ikut koperasi, jadi milik bersama. Nah, awalnya kami ikut ini satu yayasan pembangunan Momere, Yaspem Momere, lalu tawarannya hanya ini kelompok-kelompok kecil, jadi hanya 25 anggota, lebih dari itu tidak boleh. Saat Yaspem itu gabung dengan kita untuk mendampingi kita sudah terlanjur 50 orang. Jadi mereka minta supaya dipecahkan bagi 25. Setelah kami rembuk bersama 50 orang tetap tidak mau, lebih baik kita bergabung ke BK3D saat itu, yang dibawa komandannya itu Bapak Roman Roba atau Bapak Rumi itu. Nah, lalu kemudian ini ya kami beralih ke sana dan saya mendaftar. Di sana saya mendaftar karena memang dari sini ke Momere itu kan harus butuh kendaraan. Kalau kendaraan berarti uang tidak ada. Jadi kebetulan saya punya motor pribadi yang dapat dari bank itu, yang sewa, istilahnya motor sudah daluarsa, kita diberi untuk ini sewa, bukan sewa tapi beli motor bekas itu. Beli motor bekas. Kita tadinya motor dinas, tetapi karena disewakan ya kita beli dan perbaiki lalu kita pakai. Dari situ saya
selalu pergi ke BK3D, ke bank, istirahat saya ke BK3D, langsung kewajiban kita sebagai gerakan kredit union atau primer. Lalu kemudian ya, dalam perjalanan ya kurang baik juga karena saya orang bank. Orang bank mengurus orang koperasi itu kan ada apa ini orang? Jadi banyak isu. Ada orang yang mulai cibir-bibir, tertawa, ejek dan lain-lain. Ada yang ngomong tidak baik untuk saya. Saya akan istilahnya saya akan membodohi masyarakat. Jadi saya diistilahkan dengan kerah putih. Kerah putih. Kerah putih. Kerah putih itu kan ya omongnya halus, enak. Tetapi ini apa? Dia punya akibatnya nanti mereka-mereka yang tergabung itu akan menderita. Kecurigaannya seperti itu. Ya, kecurigaannya macam itu karena orang tidak percaya kalau orang baku mau turun ke bawah lalu menjadi penggerak, ini agak tidak benar karena kata orang masyarakat. Dia bilang orang bank itu kalau kerja 1 jam dia hitung dia gaji berapa. Jadi, saya bilang ya mungkin pada umumnya, tetapi tidak semua orang di bank itu tidak ada sosial untuk masyarakat. Tidak. Saya sosial. Tapi orang kan tidak mau tahu melihat dari luarnya. Saya kira itu kurang lebih dari awal mula yang kita jalani. Memang sepertinya orang sangat meragukan dan saat itu juga banyak koperasi yang bubar. Contoh KUD itu kan beri oleh pemerintah untuk membuka KUD. Jadi di Sika ini ada 7 KUD, tetapi satu-satu mulai bubar, bangkrut, tinggal hanya nama. Sampai hari ini KUD itu masih ada, namanya saja, gedungnya ada, tapi transaksi kegiatannya sudah tidak ada. Iya. Pak Yakob, kan yang selama ini yang sering terceritakan kan bahwa ini dibangun dari bawah pohon kakao gitu kan. Ya. Itu menarik untuk diungkap. Kenapa sih di bawah pohon kakao? Apakah tidak punya ruang untuk pertemuan misalnya? Ataukah untuk supaya segar suasananya sehingga di dalam membangun perasaan pun juga menjadi segar, pola pikir juga tidak sumpek? Apakah seperti apa coba? Ya saat itu memang kita pilih tempat umum, itu tempat untuk orang urusan perkara, urusan pertemuan untuk masyarakat desa melalui kepala dusun. Jadi kita gunakan itu, jadi sebulan sekali, minggu kedua. Dan tidak pernah kegiatan kita itu bertabrakan dengan kegiatan di dusun. Jadi kami gunakan itu, dan rumahnya itu kecil, hanya 2x3, hanya sekadar untuk ada pondoknya. Sedangkan di luarnya itu kakao, ditumbuhi kakao. Jadi kita duduk di bawah pohon itu. Karena untuk ruangan gedung rumahnya itu tidak cukup untuk taruh meja, hanya taruh meja di depan itu pondok itu, lalu kita masyarakat itu duduk di bawah pohon kakao. Nah, ketika masyarakat melihat pertemuan-pertemuan yang di bawah pohon itu, apakah itu menjadi daya tarik sendiri sehingga masyarakat apa sih yang dilakukan misalnya? Apakah seperti itu? Kan ini kan kembali lagi tadi koperasi belum dipercaya, Bapak dicibirin sebagai kerah putih gitu, terus seperti apa kira-kira pada waktu itu? Nah, itu suasana batin. Suasana waktu itu kan koperasi, tetapi di dalam itu istilahnya kredit union, dan memang kredit union. Nah, kredit union itu kan kumpulan orang-orang yang saling percaya. Nah, itu yang ditangani oleh Bapak Roman Sohoka itu di BK3D ini. Sesudah itu, ini karena spiritnya adalah memang swadaya, pendidikan swadaya dan solidaritas. Jadi tiap bulan kita datang itu untuk pendidikan, untuk kita omong apa yang, kalau bahasa Sika bilang kita pula babong. Pula babong itu kita rembuk apa yang harus kita buat. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan itu
ya memang untuk masyarakat kan image-nya negatif. Kalau koperasi itu berarti tunggu waktunya saja dia akan berubah. Jadi untuk orang mau masuk juga enggan, kecuali keluarga dekat. Keluarga dekat kan ya istilahnya kalau sampai dia bubar pun tidak apa-apa, kita sudah. Terus tetapi karena dengan adanya omong-omongan orang tentang negatif yang saya mengurus mereka itu, lalu saya punya keluarga dekat juga datang ke rumah untuk minta supaya saya jangan urus itu barang, harusnya mundur saja, karena isunya negatif sekali dengan saya. Keluarga saya bilang, kamu kan pegawai bank, gaji tiap bulan pasti, tapi kenapa mau urusin barang? Lalu dia punya dampaknya kan kalau dia bubar, rusak, bangkrut, kamu sendiri dihina, bukan hanya kamu tapi istrimu, anak-anakmu semuanya akan menjadi bahan tertawa. Bilang kamu punya itu suami dan lain-lain, dan semua di rumah termasuk istri anak pun maunya jangan urus ini. Tapi saya mungkin karena sudah ya terlanjur mencintai gerakan ini, saya akhirnya juga tetap mempertahankan. Saya bilang sepanjang saya itu rasa tidak merugikan orang, saya bekerja. Tapi begitu juga teman-teman saya di bank juga senada dengan keluarga. Yang teman-teman di bank? Di bank, mereka bilang kau gila atau apa kamu ini? Itu tahu tidak itu organisasi koperasi itu kan rapuh sekali. Dia bisa bubar sewaktu-waktu dan itu nanti ketuanya juga jadi ini ketua, bendahara juga ketua, sekretaris juga ketua. Sebenarnya itu kan koperasi lokal yang dibangun oleh mereka. Kalau saya pisahkan, ketua ya ketua, bendahara ya bendahara, sekretaris sekretaris. Saya bilang ini tugas-tugas pokok ini kan harus dijaga masing-masing tungku. Itu harus dijaga dan itu saya yakin akan bisa baik. Dan masuk di kredit union itu sukanya saya itu adalah anggota yang pinjam mati itu sudah dibayar oleh Dapermanya, asuransi gerakan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah simpanan dia ini kan bisa dibagikan dua. Umpamanya anggota A mati dengan simpanannya 1 juta. Itu dari Daperma bayar 1 juta lagi, jadi keluarga duka dapat 2 juta. Begitu. Pak Yakob, kami kan sudah wawancara dengan Pak Romi di rumah dinasnya. Kan Pak Romi sendiri kan pada waktu itu juga tidak percaya seperti yang lain pun gitu kan. Lalu bagaimana Bapak bisa meyakinkan ketua BK3D yang pada waktu itu sudah menjadi tokoh lah di gerakan kredit union? Bagaimana Bapak bisa meyakinkan itu? Saya waktu itu kami ada sama-sama semua gerakan ini diundang ke Jakarta. Saya juga ikut. Saya cuti, saya ikut ke Jakarta. Jadi mereka sepertinya enggan ya. Ini orang bang loh. Jadi lalu beliau panggil saya dan ngomong, bagaimana kamu? Ini koperasi loh. Kamu kan orang bang. Saya bilang betul Pak. Saya jujur ya saya ngomong. Kalau di bank itu saya urus uang. Tapi kalau di koperasi saya urus manusia, ini kan saya rasa jauh lebih nikmat. Jadi ya oke lah kalau kamu mau tergabung ya mudah-mudahan terjaga dengan baik dan memberikan nilai positif. Dan saya bilang saya jamin Bapak, saya akan jamin karena saya sudah ini kan bukan atas dorongan orang, tetapi saya sendiri punya niat untuk bagaimana saya bisa membuat baik kepada sesama. Saya yakin karena saya ini kan orang miskin. Saya dapat kerja di bank itu bukan karena saya pintar, tidak. Saya yakin itu adalah campur tangan Tuhan. Yang mana ada dengan caranya saya bisa diterima di bank dan saya bisa kerja di bank. Karena itu maka ucapan terima kasih saya ini saya tidak bisa hanya dengan kata-kata, perbuatan saya itu apa. Dan itu kurang lebih saya jawab sama beliau dan beliau percaya sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu sampai hari ini. Itu baru satu perjuangan meyakinkan ke seorang yang namanya ketua BK3D. Bapak meyakinkan masyarakat yang tadi miring-miring memandangnya bagaimana Pak? Saya jelaskan tentang itu
kredit union itu kan ada dia punya asuransi. Dia seperti anggota yang meninggal itu kita koperasi tidak dirugikan. Jadi itu yang saya rasa terjamin tuh. Kalau tuh memang yang kita punya kesulitan adalah anggota meninggal nanti ahli warisnya teruskan atau tidak. Tapi kalau di sini tidak. Begitu si A meninggal, dia punya itu habis. Sampai malah dia punya uang yang disimpan itu dikali 2. Nah itu yang saya yakin sekali bahwa ini tidak akan mati. Dan itu yang akhirnya meyakinkan masyarakat. Iya. Yang membuat masyarakat yakin. Yakin dan mereka masuk. Mereka yakin dan mereka masuk. Nah, Bapak kan ini kan di sebuah desa ya, ini kan desa ya. Iya. Ketika perjuangan awal untuk meyakinkan orang masuk di koperasi yang ini lingkupnya di desa itu sebenarnya seberapa sulit sih untuk yang sudah dekat dulu lah gitu. Seberapa sulit sebenarnya? Kalau sulitnya itu kalau kita ajak orang, ini susahnya kita nanti insentif atau gaji mereka kita dapat pasti berapa. Maka itu harus kita ambil dalam keluarga. Karena keluarga biar tidak dikasih uang gaji, dia sudah makan cukup. Itu sudah. Ya kalau orang lain susah. Jadi itu waktu itu saya cari orang untuk menangani ini. Toko kecil satu di ya sekarang sekolah. Saya cari anak-anak semua dari kampung, ujung kampung, tidak ada satu yang mau. Untuk swalayan di sana itu? Untuk swalayan itu tahun 2003. Itu, tidak ada satu orang pun. Malah mereka bilang mereka mau kuliah, mereka bilang saya membodohi mereka. Termasuk yang kerja itu juga begitu. Yang mereka senior seperti Pak Elias, Pak Firgi, itu memang mereka kan Pak Elias itu kan sering ini nimbrung dengan orang-orang judi. Ya begitu orang di tempat judi kalau saya suruh Pak Marton panggil dia, orang di situ bilang, kamu percaya dia bikin bodoh kamu, dia ada gaji, nanti kamu kerja untuk dia, bagaimana? Lalu kemudian sesudah koperasi ini jadi baik, mereka ini ada gaji, dia bilang, ini kita ini kumpul uang recehan-recehan ini, ujung-ujungnya mereka baku bagi gaji. Jadi itu di masyarakat begitu, dan itu saya pahami, saya tidak usah tanggapi, saya bilang. Jadi ternyata membangun kepercayaan juga sangat berat ya. Itu Sangat berat. Kurun waktu membangun kepercayaan itu berapa lama Pak Yakub? Itu dari 1995 sampai 2005. 10 tahun. 5 tahun. 10 tahun ya. Itu saya tidak diberi gaji, saya sendiri tidak mau ada gaji. Jadi itu manajernya dikasih gaji 7,5 juta, yang 2 bantu untuk manajer itu 5.000 per bulan. 5.000? 5.000. Kok 5.000 sih Pak? 50.000 kali? Ada. 5.000. 7.500 manajernya, 5.000 itu dia punya pembantu. Yang lain itu 1.500 untuk tiap bulan pertemuan mereka diberi. Sedang saya tidak ada gaji. Hebat banget ya. Iya. Artinya hebat itu hebat perjuangannya Pak, bukan hebat penghasilannya. Iya. Kalau dengan jumlah nilai yang begitu, walaupun waktu itu juga memang masih bisa untuk jajan ya istilahnya, tapi hebat itu hebat, mau menerima dengan rela jerih payah itu. Pak Yakub ini kan landasan kepercayaan mulai ada 10 tahun pertama seperti itu. Lalu mimpi yang dulu juga pernah Bapak sampaikan kepada kami, mimpi awalnya seperti apa Pak? Saya dari tahun 98 itu kita sudah beli tanah satu, tanah 18 kali 20 di sini, di bawah. Itu dengan harga 3 juta. Itu saya ingat bulan tanggal 14 Mei tahun 1998. Nah itu tanah itu saya punya kakak sepupu punya tanah. Dan itu anggota yang ada tahun 98 itu kan
anggotanya baru 164. Nah itu anggota yang ada di dalam itu kan ada orang yang ya orang kampung atau orang Bambu. Nah, waduh itu belum apa-apa. Dia beli dia punya saudara punya tanah dengan harga 3 juta. Menurut mereka harga hanya 1,5 juta. Tapi saya bilang kita berani beli ini mau karena memang dia tidak terima uang, dia langsung simpan di dalam. Uang dia tidak terima. Simpannya di koperasi? Dia simpan di sini. Iya, di koperasi. Jadi hanya transaksi jual beli tapi uangnya disimpan kembali di sebuharnya. Jadi bagi saya ini kan satu hal yang baik ini. Nah, lalu kemudian mereka mau ajak tanah yang itu 1,5 juta di atas di ujung kampung. Di sana tidak ada listrik. Saya bilang bagaimana kita mau pergi taruh kantor di hutan sana. Ini memang ini juga hutan awal. Tapi dia kan di ujung kampung tuh. Ujung kampung orang masuk pas masuk kampung. Lalu saya tetap di sini. Aduh bapak itu juga saya. Pokoknya tidak ada dunia. Ini belum apa-apa juga kerja untuk keluarga. Sejalan saja. Oh iya, jadi di samping tadi kecurigaan sebagai orang Bam, ada kecurigaan lain ini kalau untuk mikirin untuk keluarga. Keluarga. Karena kebetulan saya punya kakak sepupu, saya bapak punya kakak anak. Jadi ya orang kelihatan ini mulai ya untuk keluarga KKN. Sudah. Pak, pilihan nama, Bapak bisa menjelaskan tentang pilihan nama pintu air itu, Pak? Pintu air itu memang kita pilih karena memang pertama itu pintu air ini kan kita ini kan kawasan air, kita punya mata air, air itu dipakai untuk kebutuhan orang di kota, di desa, Little Road, tapi hidup dari air kita, sambil kita sendiri tidak minum. Jadi ini sebenarnya ironi untuk pemerintah supaya ingat juga orang-orang yang jaga mata air kawasan ini kan secara tidak orang bilang implisit mereka adalah penjaganya. Jadi itu harus dicarikan solusi entah air hujan lah atau air apa harus ada supaya seimbang tuh airnya dia kita ambil untuk kebutuhan banyak orang, air mereka kita harus solusikan. Iya mungkin bak tampung air hujan sudah cukup, tapi sama sekali tidak sampai hari ini. Lalu yang itu jasmaninya, kalau rohaninya ya itu kita punya agama ini kan ajarannya itu pintu air. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui pintu dia akan menemukan padang rumput yang hidup. Kita ambil pintu. Ini kata-kata Yesus ya. Lalu air akulah air kehidupan, barang siapa memelihara air daripadaku dia akan hidup kekal. Jadi itu yang ambil air. Sehingga dipadukan pintu dan air ini adalah Yesus. Kalau kita sudah yakin Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Orang buta bisa melihat, lumpuh bisa jalan, mati bisa bangkit. Itu yang menjadi spirit ini nama itu. Nah, terkait yang buta bisa jalan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa jalan, kan itu kan menjadi misi ya, atau visinya pintu air ya. Bisa dijelaskan Pak? Yang menggendong siapa, yang digendong siapa gitu. Yang buta dituntun yang lumpuh ditopang. Dan memang ini sebenarnya kita ini adalah kumpulan orang buta dan lumpuh yang harus dalam kebersamaan ini baru kita bisa saling menopang, saling membantu. Baru yang bodoh bisa jadi orang, yang miskin juga bisa jadi orang karena itu kebersamaan. Lalu kemudian ini juga hal yang penting untuk kita yakini bahwa koperasi kita ini kan tidak bisa kita pilih-pilih orang. Kalau koperasi lain kan harus selektif. Terima anggota baru harus selektif. Saya bilang tidak. Itu sama dengan orang bangun SMA apa sekolah-sekolah swasta Katolik itu cari orang-orang yang juara masuk sana. Lalu yang tidak juara nanti buang kemana? Itu saya bilang kita tidak. Kita semua orang yang namanya orang buta, lumpuh, gila masuk semua. Nah ini yang banyak orang
kritik bilang ini koperasi semu, koperasi yang tidak ini, orang tukang curi juga mereka bilang ini di koperasi kami tidak terima nih karena dia kurang bagus, dia ini di kampung tukang main judi, curi. Saya bilang tidak ada masalah kalau masuk di sini, kami terima saja. Yang dia punya uang dia simpan ya kami terima. Tetapi ketika dia mau pinjam kan kami harus seleksi tuh. Iya. Kami sesuai dengan dia punya syarat-syarat yang bisa dipercaya atau tidak kalau orang ini diberi pinjam. Tapi kalau dia simpan, itu saya kira tidak ada masalah, so. Kan tidak rugi tuh, malah menguntungkan lembaga. Itu spirit seperti itu yang kita bangun dan hasilnya 275.000 sekarang. 275.000 anggota dari 50 anggota awal. 50 atau 52 ya? 50. Dari 50 ya? Yang 52 itu Bapak omong betul, tetapi karena 50 waktu itu hanya 50 orang itu tidak boleh rubah lagi. Jadi kebetulan tahun 95 itu juga 2 orang meninggal. Jadi meninggal ini kita tidak bisa, yang penggantinya itu nomor mereka itu ada 2 orang. Oh, penggantinya nomor yang meninggal? Nomor yang meninggal. Oh. Jadi karena memang harus tetap 50 orang itu waktu itu dengan Yaspem. Jadi sebenarnya orangnya sudah 52, 2 orang sudah meninggal. Sisa 50. Tetapi 2 meninggal ini nomornya yang dipakai untuk ganti tetap real 50. Begitu. Ini sudah koperasi atau masih Yapen? Masih Yaspem itu. Itu Masih. yang 50. Yang 50 itu ya? Itu masih Yaspem. Sekarang masih berapa Pak dari yang 50 itu Pak? Masih berapa banyak? Masih Itu sisa 36. Oh, sisa 36 ya. Pak Yakub, kan tentu namanya kan dibaptiskan oleh Romo siapa waktu itu? Coba Romo bisa. Christian Rudi Pereira. Romo. Dan dia baptis itu dia bilang ini koperasi Yesus ini. Itu pada kita tahun yang ketiga. Di sini di kantor ini. Wah, kantor waktu itu kan kita bangun itu tahun 98, 99 kita sudah resmikan. Sudah atap dan tiang, baru atap dan tiang tahun 99. Ukurannya 7x18 waktu itu. Dan itu saya sudah gambarkan kepada yang ikut kerja waktu. Saya bilang kita kerja saja dengan baik. Saya yakin suatu waktu kamu punya gaji, karena saya tidak dapat gaji tadi. Sebenarnya nanti kamu akan dibayar gaji itu setara dengan ASN atau pegawai negeri sipil. Dan kamu juga bisa keliling Indonesia ini naik pesawat dan lain-lain. Dan itu saya ngomong waktu itu masih tahun 98 yang kantor pertama. Itu siapa kepada siapa itu? Supaya mereka yang kerja ini. Ya artinya semua kepada yang kerja. Yang kerja dan dalam pertemuan bulanan kan saya omong begitu. Sehingga motivasinya. Oh, motivasi ya. Motivasi. Dan saya ngomong dari awal tidak ada yang ngomong. Saya sendiri yang ngomong. Itu kan Romo yang membaptis. Romo bisa dijelaskan agak rinci Pak tentang alasan Romo memberikan penguatan nama pintu air itu Pak? Alasannya dia buka-buka. Dia bilang saya buka. Kita kan kasih buku laporan tahunan itu. Dia bilang saya buka-buka pintu air ini. Lalu udah nama pintu air itu saya buka-buka ke Alkitab. Lalu dia kasih itu. Kasih baptis itu. Dia bilang hari ini juga saya baptis koperasi ini sebenarnya koperasinya Yesus. Akulah pintu dan akulah air. Jadi itu yang pintu dan air ini Yesus. Iya. Terus sekarang kepada mimpi-mimpi panjang gitu. Pak Yakub kan pernah menyampaikan, oh ini harus mimpi gitu. Mimpi pun kan harus yang tinggi. Harus ada loncatan-loncatan perkembangan. Bisa diceritakan Pak? Itu kan tahun 2002. 2002. Tahun 2002 itu anggota kita baru 329 orang. Nah itu coba. Kita dari tahun 95 ke tahun 2002 itu kurang lebih 7 tahun. Saya buat master plan-nya 10 tahun.
ke 2012. Jadi saya buat tahun 2012 anggota pintu air 30.000 orang. Ini kan agak kontradiktif kan. 7 tahun yang dahulu 329 orang. Dari tahun 2012 Desember itu saya buat untuk 10 tahun 2012 30.000 orang. Lalu buat dengan spanduk gantung di itu pintu air, target anggota 2012 30.000. Jadi pasang di aulanya ini kan di tempat untuk ini orang baca, termasuk Pak Romas juga. Dia bilang ini rencana gila, tidak masuk akal. 329 anggota yang 7 tahun, lalu kemudian 10 tahun kemudian tambah 10 tahun itu menjadi 30.000. Jadi waktu itu saya mulai dengan berdoa, dengan jumpa kita bisa. Jadi itu akhirnya tahun 2012 Desember bukan 30.000 tapi 37.000. Ini 161. Itu coba. Itu yang saya bilang benar-benar koperasi ini itu adalah campur tangan Tuhan. Gitu. Perkembangan berikutnya itu sudah tentang keanggotaan yang sudah 33.000 lagi menjadi berapa? Kan ini kan pekerjaannya kerjanya orang gila. Yes. Iya kan kerjanya orang gila, pokoknya yang di sana itu selalu motivasinya satu orang bawa satu atau amal anggota membawa anggota lain. Nah itu yang mengkalikan cepat ya. Iya, jadi kalau itu seperti kali dua kita bisa sekarang tuh harusnya sudah 1 jutaan orang. Harusnya, tapi realitanya itu baru 270. Nah, kalau harusnya dalam usia perak sudah 1 juta orang. Harusnya. Lalu perjuangan apa lagi yang harus Bapak lakukan untuk memenuhi mimpi yang 1 juta anggota itu, Pak? Itu kan saya sudah bilang, dengan prospek yang kita bangun itu kan satu orang bawa satu. Okay. Sampai yang kemarin kita umpamanya tahun 2016 itu kita mau beli kapal laut. Jadi kapal laut targetnya 2016. Oke. Itu harus buat beli kapal laut. Kita sampai beli itu tanah yang di Nubat Weliti. Itu hanya karena mau punya kapal laut untuk pelabuhan laut. Jadi kita ini ke Jakarta tahun 2017 ke Jakarta untuk cari harga kapal. Ternyata di sana bilang, aduh beli kapal tidak segampang orang kelola kapal. Jadi itu nanti capnya dan lain-lain dan sudah bongkar muat juga terlalu ribet. Bagusnya tidak usah nanti carikan bisnis yang lain. Ada orang di Jakarta yang kita sama-sama urus, tidak usah. Lalu tahun 2018 itu sudah mulai dengan pikiran sudah melebar ke beli pesawat itu. Tahun 2020 kita harus beli 1 buah pesawat. Wah, dari situ menjadi letupan itu tuh orang NTT ini semuanya menjadi kaget juga. Sesudah letup itu lalu kemudian buat dengan pesawat itu dalam gambar tuh. Itu air. Itu saya omong di ini resmi itu saya omong waktu rakorda ini gubernur wakil gubernur dengan bupati wakil bupati NTT di Labuan Bajo tanggal 10 Juni 2019. Itu dalam rakorda itu saya omong mereka bilang iya kalau langsung Bank BPD ini datang merapat ke kita ya kami bisa ini mendampingi untuk ini berikan kredit tuh. Jadi Bank BPD, Bank NTT kan. Jadi itu. Jadi akhirnya kita ke sana cari juga keselihan berat. Akhirnya tidak jadi sama. Kan Bapak kan sempat diskusi dengan orang-orang penting di Lion Air bukan? Bukan di yang di Jakarta. Transnusa. Oh, Transnusa. Ya, kita ke Jakarta ketemu direkturnya Transnusa itu kita ketemu diskusi tentang beli pesawat itu beratnya ini
terakhir mungkin kalau sewa saja bisa, kalau tidak itu beli seat itu. Tapi hitung-hitung ya, tidak jadi. Mimpi kapal terpendam dulu. Iya. Mimpi pesawat nggak usah masuk hanggar dulu, Iya. nggak usah terbang masuk hanggar langsung. Terus mimpi Bapak sekarang apa? Mimpi saya sekarang itu kan kalau tinggal anggotanya ya sekarang kan baru 200. Yang realnya sekitar 250.000. Itu kalau kali 2 kan berarti 500.000 orang. Ya, 500.000 kali 2 lagi kan bisa 1 juta. Nah dengan anggota yang banyak ini semua bisnis yang kita bisa mengerjakan itu saya kira kita bisa. Termasuk beli pesawat juga bisa. Jadi tidak sulit sebenarnya. Kenapa? Karena modal ini kan modal dari manusia. Manusia, contoh sekarang kita semua bisnis ini kita umpamanya ini minyak kelapa, garam, ini SPBU, ini pertanian, lahan kering, pariwisata, lalu swalayan, jasa angkutan, Ekora. Ini ada 8 ini. Kita hanya dengan uang total masing-masing anggota itu 250.000 saham Untuk 8 anak usaha Kopdit Pintu Air. Itu dimiliki, sahamnya dimiliki anggota ya? 250.000. Jadi bukan uang simpan pinjam, tidak. Ini saham. Uang di luar, dan saham itu kita bangun PT. Nah, lalu kemudian dari situ itu pun belum 50% sudah di setor. Masih banyak yang 1 sen juga belum bayar. Itu sudah semua kegiatan kita ini sudah ada nampak. Pariwisata yang sudah ada, paling kurang orang sudah bisa lihat dengan mata kepala. SPBU sedang proses, lalu ini pertanian lahan kering sedang proses, garam sedang proses dan tinggal ini izin halal. Minyak kelapa sudah launching kemarin. Ini jasa angkutan kita sudah gunakan kendaraan dipakai oleh kantor sewa. Lalu kemudian Ekora juga sudah disegani dengan media-media lain walaupun dia baru lahir 2 tahun. Jadi saya kira ini satu kebanggaan kita walaupun kita dengan modal yang sekecil itu 250.000, apa artinya 250? Dan itu sangat kecil. Dari modal yang dimiliki oleh anggota, modal saham yang dimiliki anggota, itu akumulasinya sudah berapa miliar, Pak? Itu kalau saya total semua dengan 250 itu sekitar 62 miliar. Tapi ini kan belum store. Belum. Yang sudah store. Yang sudah store itu mungkin 20-an miliar. 20-an miliar. Sisanya masih 30-an itu belum. Jadi yang 20-an miliar itu sudah untuk operasional 8 anak perusahaan koperasi. Karena PT kan? Iya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, koperasi memberikan penyertaan di masing-masing anak perusahaan itu. Jadi artinya anggota kita minta awalnya 100 untuk beli mobil. Yang berikutnya 50 itu untuk buat swalayan yang di Momen lantai 3 itu. Sekarang tambah 100 ini untuk yang usaha sektor-sektor yang saya sebut total tadi sudah 8. Iya. 8. Artinya ada yang sudah kita jalani, ada yang masih sedang dalam izin dan lain-lain. Sekira itu. Pak, kalau seperti itu artinya ini kan untuk menghapus kesan bahwa koperasi Kopdit Pintu Air adalah menanamkan modal atau berbisnis di luar simpan pinjam. Karena ini ternyata modalnya PT-PT itu dimiliki oleh anggota koperasi, gitu kan? Artinya di luar manajemen simpan pinjam. Lalu nanti Pak, usaha-usaha yang dari PT ini ada memberikan kontribusi kepada koperasi apa enggak? Saya kira usaha apapun pasti memberi kontribusi laba sepanjang kita kelola secara profesional. Dan saya lihat dalam 8 itu sudah ada 1 yang sedang kita nikmati SAU-nya. Sudah mau 2 tahun ini, tahun 2018-2019 itu jasa angkutan. Jasa angkutan.
pertanyaannya kan begini, ini pemegang saham PT itu sudah dibayar dividennya dulu, baru keuntungan lain yang disisihkan untuk koperasi sebagai penyertaan modal gitu ya? Iya. Begitu ya? Iya. Artinya akan memperbesar SHU di koperasi kan, tidak mengorbankan dividennya anggota pemegang saham kan? Iya, itu tidak. Ini untuk memperjelas dengan teman-teman yang koperasi lain. Iya, iya. Karena kalau kan ada kesan, oh pintu air koperasi simpan pinjam kan tidak boleh usaha di bidang real. Nah, kalau yang punya itu anggota-anggota lalu koperasi hanya memberikan penyertaan modal, artinya anggota-anggota pemegang saham ini sudah dapat dividennya, keuntungan lain baru disetorkan ke koperasi kan gitu. Untuk menambah SHU-nya koperasi kan? Tidak, dia keuntungannya itu untuk dibagikan ke anggota. Jadi disatukan dengan simpan pinjam. Oh, ya tapi kan berbeda dengan SHU-nya koperasi sendiri kan? Ya, sendiri beda. Iya, itu simpan pinjam. Iya. Dan jasa usaha itu sendiri. Iya. Jadi digabung baru dibagi sehingga terimanya satu kali. Tidak terima simpan pinjam sendiri, ini jasa usaha sendiri PT sendiri tidak disatukan. Oh, disatukan. Tetapi bagi anggota yang tidak mempunyai saham kan tidak mempunyai hak kan? Tidak. Oh iya. Jadi tidak bagi rata. Iya. Namanya anggota mau bagi rata tidak adil. Iya. Terus Pak, yang sekarang ini kan kepercayaan kan sudah luar biasa. Anggota sudah sebegitu besarnya. Pintu air menjadi kalau kemarin Pak Bupati bilang kan investor terbesar di itu kan pintu air. Bukan pintu air, koperasi. Investor terbesar koperasi gitu. Apa ke depan yang akan dilakukan oleh pintu air sebagai lembaga koperasi Pak, kecuali yang sudah kegiatan-kegiatan di bidang bisnis tadi? Mungkin masih ada apa, bangun sekolahan, bangun rumah sakit, atau bangun apa kira-kira? Memang itu semua sudah dioret-oret atau sudah dirancang. Apabila bisnis yang kita sementara geluti ini kita sudah jalankan, maka kita akan ke itu sekolah, dan sekolah, rumah sakit itu memang satu bisnis yang sangat menjanjikan itu. Bisnis apa kalau sekolah kan nggak boleh bisnis, rumah sakit nggak boleh bisnis. Memang itu katanya tidak bisnis, tapi itu adalah uang. Jadi kalau kita bilang itu tidak bisnis, padahal kalau kita kelola sekolah pasti dapat uang. Jadi rumah sakit pun begitu. Kalau tidak kan untuk apa orang bangun rumah sakit, bangun sekolah. Jadi saya kira kita sudah punya ancar-ancar, tapi masih dalam gagasan, masih diskusi lepas. Itu nanti kita punya sekolah itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dan itu yang akan kita bangun, tetapi untuk sementara ini kita hindari dulu. Karena nanti kalau semuanya itu kan pasti modal penyertaan dari anggota baru 250 ribuan juga ada yang ya istilahnya yang nilai miring, ini nanti kemudian koperasi ini nanti milik sekelompok orang, ini juga menjadi sangat tidak bisa berkembang secara cepat. Itu semua satu pikiran, ya maka cepat sekali. Andai kata sudah 250 semuanya sudah lunas. Itu saya pikir bagaimana itu? Faktor apa harus yang untuk meyakinkan anggota supaya segera melunasi yang 250 ribu itu saja Pak? Kan buktinya sudah ada. Apa faktor apa kira-kira? Faktor yang tidak, ini kan kena masyarakat NTTB ini kan masyarakat kelas bawah. Mereka itu kalau mereka dipengaruhi oleh sekelompok orang yang punya, di masyarakat itu kan ada orang provokator, pokor bambu, provokator ya. Itu provokator. Itu apalagi dengan pesaing-pesaing kita, ada yang serempet masuk untuk memberi isu yang negatif. Mereka lebih cepat percaya daripada kita, dan itu yang buat kita punya perkembangan tidak. Andai kata orang-orang mapan yang tahu tentang bisnis dan tahu, coba kalau setiap bulan mereka datang untuk pertemuan kan mereka tahu. Mereka pertemuan tidak.
Tapi mereka pinjam, ya mau. Sesudah pinjam tidak mau bayar, mesti kita ikut tugas kita, sehingga mengurangi kita punya ini. Kan harus beban biaya harus kita keluarkan untuk kejar mereka. Pak Yakob, kan kalau kemarin Pak Bupati mengatakan bahwa Kabupaten Sika ini 51% sudah menjadi anggota koperasi. Iya. Oh, Bapak koperasi Pintu Air adalah yang terbesar gitu. Apa Bapak juga masih merasa ada pesaing-pesaing lain menjadi penghambat untuk perkembangannya Pintu Air, Pak? Ya, saya kira memang sepanjang hidup ini mesti ada. Pak, kalau saya melihat kan bahwa Bapak ini kan masih figur utama ya, mulai dari lahir sampai sekarang gitu. Bapak mempersiapkan regenerasinya seperti apa, Pak? Saya kira regenerasi ini kan dalam perjalanan biasanya muncul mereka yang orang bilang kena mengikuti dari waktu ke waktu. Saya kira itu dengan sendiri. Jadi dan kita sudah siapkan regulasinya, fasilitasnya, seperti online, aturan-aturan sudah baku. Tinggal siapapun memimpin, saya pikir tidak terlalu berat juga. Sedangkan awal yang saya kelola, saya pimpin, itu tidak ada aturan sampai tahun 2017, tidak ada aturan satu buku kecil atau tulisan tidak ada. SOP-nya nggak ada? Tidak ada. Tulisan semua. Tulisan semua. Iya. Loh, kan begini. Ya menjadi pertanyaan besar. Bapak orang bank yang begitu ketat manajemennya. Iya. Ini koperasi sampai segini banyak tahun kok belum ada SOP-nya, bagaimana sih katanya? Kalau SOP-nya sudah 2018 sudah ke sini sudah sampai ini. Sudah lengkap sekali. Sebelumnya tidak. Iya, kan Bapak ya sampai 2018 lah. Ke sana 17. Sampai 2017 lah. Itu bagaimana bisa jalan? Kok bisa jalan gitu loh? Iya. Tanpa aturan bisa jalan, itu kan sesuatu yang itu yang saya bilang, itu keajaiban dunia yang ketiga. NTT Flores ini Komodo, Kelimutu, Pintu Air. Pintu Air itu seperti itu, ada keajaiban. Yang pinjaman waktu itu juga 150 sampai 150 juta, tidak ada jaminan dan jalan. Ini sungguh, Bapak telusuri, tanya teman-teman. Tidak ada satu aturan yang mengatur bahwa kita pinjam harus ada jaminan. Tidak ada. Sekarang sudah ada jaminan. Oh, faktor apa kemudian menjadi, apakah hilang kepercayaannya atau ada kekhawatiran atau apa kira-kira? Spirit awalnya itu adalah arisan. Saya selalu bilang orang arisan itu tanpa jaminan, tanpa meterai, tanda tangan dari meterai itu tidak. Itu yang saya bilang. Ini kan arisan. Mana arisan kita sudah terima, kita punya loto kita sudah dapat, dan itu harusnya orang punya kita kasih. Dan itu yang menunjukkan bahwa kita punya harga diri mahal. Dan saya contoh orang di kampung dengan budaya yang ketat, dia kalau ambil istri, lalu istrinya punya mertua meninggal, dia harus bawa kuda. Padahal di rumah kambing itu tidak ada. Tetapi ketika mertuanya meninggal, dia bawa kuda. Dan ini yang saya bilang, ini yang kita harus tahu, bahwa orang kita itu berani utang untuk tanggung jawab semua yang dia utang itu aman. Dan itu akhirnya kita dengan sehingga koperasi pun aman karena kepercayaan itu. Karena budaya masyarakat sudah mengajarkan begitu. Semua orang yang nikah, walaupun ada yang diberi si besar, ada yang kecil, tapi kalau mertuanya meninggal, dia harus bawa kuda. Kalau dia bawa kuda, ini kan kuda harganya kan mahal. Sekarang malah 15 juta kuda satu ekor. Dulu 5 juta, 3 juta. Sekarang itu. Pak Yakob, ini sudah Pintu Air sudah sangat besar untuk ukuran koperasi ya. Kalau untuk NTT sudah yang terbesar gitu. Adakah cita-cita lain untuk untuk Pak Yakob supaya ini juga semakin besar lagi gitu? Cita-cita apa? Kalau bilang mimpi, tadi sudah mimpi gitu. Apa itu? Kalau besar lagi itu kan mestinya ujungnya
dengan bergabung di koperasi ini dampaknya mereka harus menjadi orang sejahtera. Sejahtera itu artinya mereka kekurangan makan dan lain-lain itu sepertinya tidak alami lagi. Sebab saat ini kan masih ada orang yang masih kategori stunting dan lain-lain. Yang anggota koperasi? Entahlah itu punya, karena di masyarakat kan ada di kelompokan ini stunting dan lain-lain itu, entah itu anggota koperasi atau tidak, tapi itu saya harapkan dengan demikian itu. Jadi dia punya kehadiran itu untuk menyelamatkan orang yang mana seperti saya sampaikan bahwa kita NTT ini kan sebenarnya satu ini provinsi atau satu tempat di mana NTT itu negeri tanah terjanji, itu kan Tuhan punya ini janji. Jadi ini NTTB, nelayan tani ternak buruh. Jadi mereka ini seperti dalam jajahan Firaun, yang mana mereka ya selalu kerja buruh, kerja tanpa upah, dipaksakan ini, lalu mereka harus eksodus ke tanah terjanji, NTT tadi, negeri tanah terjanji. Dan di sana negeri tanah terjanji itu di dalamnya terkandung susu dan madu, itu dalam bahasa Alkitab. Dan itu yang harus dinikmati oleh masyarakat. Dan itu yang harus diperjuangkan. Iya, karena orang tidak bisa kaya tanpa ini kaya jasmani tanpa kaya rohani. Jadi kita mau orang kaya itu harus seimbang, kaya jasmani, kaya rohani. Sehingga benar-benar kita saling solidaritas, saling membantu itu benar-benar tidak mencari untung di antara kita. Benar-benar kehadirnya koperasi ini benar untuk menyelamatkan. Saya tidak tahu, Pak Yakub punya nggak kekhawatiran, misalnya Pak Yakub sudah pada posisi lelah pasti akan mengalami seperti manusia. Pak Yakub ada kekhawatiran pintu air nanti kayak apa gitu? Itu saya juga ya sebagai manusia saya berpikir. Tetapi kemudian saya buka-buka dalam Alkitab, seperti Musa membawa bangsa yang terjajah itu ke tanah terjajah. Dia tidak sampai ke sana, dia hanya sampai di kejauhan, hanya lihat. Lalu diteruskan oleh penerusnya itu yang namanya siapa? Yang Bapak tahu? Saya nggak tahu. Yosua. Yosua yang meneruskan. Itu lalu kemudian terjadilah seperti sejarah manusia saat ini. Saya yakin dia selalu ada istilahnya ya turun naik dan lain-lain, itu wajar. Jadi sandarannya tetap sandaran kepercayaan. Ya. Ayo supaya tidak lupa juga bagaimana cara membangun gedung ini yang keberadaannya di kampung. Ya kan saya pernah nulis bahwa ini adalah monumen kepercayaan gitu kan. Bagaimana bisa membangun gedung semegah ini? Karena ini beda media saja Pak. Ya, ini karena bangun gedung ini saya harus merasa bahwa ini adalah ucapan terima kasih kepada mereka yang dari awal mereka yang ada di desa ini. Pokoknya ada di desa, artinya ada di desa, di luar desa, tapi mereka ini kan bersatu padu untuk membangun kebersamaan, dan itu harus dibuatkan satu monumen. Dan itu harus dinikmati oleh mereka yang dengan jerih payah, yang mana mereka tidak bisa kita pindahkan ke tempat lain karena anggap ini adalah satu kampung terpencil dan tidak layak untuk dibangun satu bangunan yang modern. Saya sampaikan di mereka, saya bilang saat ini semua orang yang ada keluar dari NTT itu mereka selalu pulang cerita, mereka naik lift, naik apa lagi dan lain-lain. Dan sebaiknya orang-orang kampung ini juga jangan hanya dengar, tetapi mereka juga harus menikmati apa yang namanya ini gedung-gedung modern itu, mereka nikmati. Walaupun kita juga akhirnya kita buat dengan lift itu dengan maksud supaya mereka tidak hanya dengar, mereka lihat. Sehingga mereka dengan itu maka mereka punya kepercayaan semakin kuat. Ada begini Pak, ada cerita lain di koperasi lain yang orang-orang kampung itu kan mau masuk
di gedung yang mewah itu kan kadang-kadang ada rasa minder gitu. Kalau di situ pernah ngalamin nggak? Aduh, Bapak, mereka alami. Mereka datang bukan gedung yang mewah begini, di rumah penduduk yang ada karpet, ada ini apa namanya ini yang kita punya lantai, lantai keramik. Itu mereka harus lepas sandal, masuk kaki kosong. Dan itu saya lihat di rumah sakit itu dibudayakan. Lalu awalnya dari sini kita kebetulan kita buat karpet, rumah yang sederhana tapi karpet. Mereka lepas sandal. Saya angkat sandal, saya kasih masuk di kaki mereka. Saya bilang kami ini pelayan. Soal nanti ini rusak, yang penting kamu jangan injak lumpur baru masuk di sini. Tapi kalau sandalnya kering, sepatu kering, masuk. Karena kami adalah pelayan, jadi kami punya tugas ini untuk melayani bapak mama atau bapak ibu itu sebagai raja nih koperasi. Jadi harus jangan buka sandal. Majikan kami adalah Anda semua ini. Tapi ada ya yang begitu yang merasa oh itu banyak di NTT semua. Saya kalau resmikan cabang saya simulasi. Ya, itu Pak Vincent juga ikut, selalu siapkan kursi untuk mereka masuk duduk. Lalu saya angkat kursi. Dan ada tempat yang agak feodal, mereka tersinggung juga. Saya angkat sebelum tidak ada lagi zamannya untuk ini. Jadi kita yang harus menjadi pelayan, pemimpin pelayan, bukan pemimpin feodal. Kadang tidak ada pesan sambutan yang dengan tidak sadar, tapi saya bilang saya tidak punya maksud untuk menyindir siapapun. Saya datang hanya karena memang inilah misi kita yang harus kita jalankan. Kalau sudah seperti itu, pengalaman Bapak di bank itu sudah lebur sama sekali dengan koperasi, dengan ini ya, dengan kondisi-kondisi apa namanya yang ada sekarang ya. Kalau di bank kan apa namanya nasabah kan tidak seterhormat anggota koperasi yang dilayani tadi kan pasti. Iya. Kalau di bank justru juga sangat dihormati oleh bank. Bank, iya. Oh, mereka itu juga raja. Karena tanpa nasabah mereka mau kelola sama. Oh sama. Sama ya? Uang sama. Mereka datang tuh bawa uang. Jadi tetap. Dan saya banyak juga pengalaman di bank, harus menghargai nasabah, omong harus rahasia. Rahasia artinya begini, utangnya Bapak saya tidak boleh omong di orang lain, simpanan juga tidak boleh, di sini juga dilarang. Tapi kalau orang kita di sini, dia pergi ke A, dia bilang, oh dia itu simpanan, oh, itu kan orang tersinggung nanti, tidak boleh itu rahasia orang. Bapak, sekarang kan saya pernah nulis itu intervensinya pintu air kan kayak intervensinya perbankan ya. Jadi di sana buka, di sana buka. Sebenarnya konsepnya seperti apa sih? Konsep pengembangan cabang-cabang itu. Konsep pengembangan itu kan kita punya syarat setiap tempat yang baru itu 1.000 orang. 1.000 orang itu harus kantor cabang. Dan supaya anggota masyarakat di situ tuh percaya bahwa mereka sudah punya kantor sendiri, bukan kantor sewa, kontrak. Dan itu yang rasa memilikinya menjadi rendah. Karena bank itu ceritanya lain, tapi kalau koperasi itu wajib. Mereka harus buktinya apa? Kalau bilang ini miliknya kita, lalu uang kita ini kamu bawa kemana? Kita awalnya kan diisukan saya ada bawa lari uang 3 miliar untuk kepentingan sendiri. Padahal tidak, itu hanya istilahnya ya pengaruh dari hoax tadi. Ya, adakah misalnya pola pikir begini? Dimanapun tempat yang ada orang NTT menjadi sasaran intervensi pengembangan Kopdit pintu air. Adakah pemikiran seperti itu? Kalau pemikiran itu tidak. Tetapi kita buka di mana tempat yang sementara ini itu biasanya dikoordinasikan oleh orang rantau, orang NTT. Kebetulan juga orang supaya karena orang NTT kan dia tahu ini dari NTT. Kalau kita ke daerah umpamanya ke Sulawesi, tidak mungkin orang Bugis mau percaya. Maka orang NTT yang menjadi pelopor di sana. Jadi kesannya bahwa di mana ada orang NTT kita ke sana, tidak juga sebenarnya. Kita hanya sampai ini bermaksud untuk membagi ini karya yang kebersamaan ini solider ini
untuk diwujudkan dalam ini NKRI ini, yang dimana kita dengan satu perasaan yang bilang Bhinneka Tunggal Ika itu yang harus diwujudkan dalam kehidupan real dong. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia ini kan hanya ngomong di bibir, tapi di realnya tuh bakar sana, bakar sini. Ini kan sebenarnya juga kurang terlalu bagus. Maka Pintu Air menawarkan ini. Marilah kita jadi orang NTT yang benar-benar sejatinya. Jadi tidak ini, karena kita rasa solider, rasa senasib, dan itu yang kita bangun. Begitu. Kalau begitu membangun membangun pengembangan Pintu Air lebih mudah di daerah NTT sendiri atau di luar NTT, Pak? Kalau saya lihat sama. Dia punya respeknya. Kalau di luar NTT juga awalnya memang dikoordinasi oleh orang NTT, tetapi kemudian juga ada orang-orang lokal yang tergabung. Karena mereka rasa ini satu nilai kebersamaan yang baik, positif. Jadi tidak ada kesan bahwa ini ya untuk mengagamakan agama A, B, C, juga tidak. Awalnya memang isunya begitu, ini jangan sampai ya ini ada muatan-muatan. Ternyata setelah diikuti, seperti kami di Dompu, itu kan daerah Muslim. Itu juga awalnya mereka itu sudah punya kecurigaan itu, tetapi setelah dalam perjalanan, malah mereka happy sekali, mereka tergabung dengan baik. Saya kira itu. Kan menjawab seminar yang kemarin dulu, NTT kan begitu potensial berbagai potensi alam, potensi banyak hal lah. Pilihan Kopdit Pintu Air untuk menjawab tantangan gubernur mengembangkan bisnis real itu potensi apa yang paling menjadi minatan, Pak? Menjadi pilihan? Kalau saya lihat sementara ini, ya kalau kita namanya perusahaan yang besar macam koperasi, saya lihat potensinya pariwisata. Karena mau pertanian, lahan kita tidak besar. Lalu kemudian yang berikutnya juga ini potensi laut, itu ikan. Hanya pengelolaannya kan sangat membebani untuk biaya, kalau perorangan juga susah. Tapi kalau perusahaan seperti koperasi ini, saya lihat ini pasarnya lebih bagus, kita arahnya ke sana. Karena itu kan dampaknya akan besar. Karena makin besar kita punya modal, omset A itu pasti akan besar sekali. Karena memang potensinya juga sangat menjanjikan, laut. Nah, pilihan untuk memproduksi minyak kelapa? Nah ini juga saat ini kan minyak kelapa, banyak orang yang tadinya itu sudah anggap bahwa kelapa tidak memberikan harapan hidup yang bagus, sehingga banyak yang tidak menanam. Bahkan sampai hari ini tidak ada lagi yang gerakan menanam, tidak ada. Nah lalu karena dia punya nilainya, harganya tidak memberikan satu pengharapan untuk kehidupan ekonomi yang baik, maka orang lebih suka menempang untuk balon dan lain-lain. Tetapi dengan minyak ini saya kira satu harapan sudah mulai muncul kembali. Tetapi itu juga harus ada intervensi dari pemerintah untuk membuat satu regulasi supaya masyarakat itu menanam kembali. Sehingga kalau itu memang pasar yang sementara kita buat ini ada dampaknya, dan minyak kelapa sawit itu semakin akan ditinggalkan, maka kelapa ini menjadi solusi dan jawaban yang harus kita buat. Baik, Pak Yaakob, terima kasih. Bapak bisa memberikan pesan apa kepada penonton UKM Aufi yang juga ini memang lebih difokuskan untuk gerakan koperasi dan UKM, Pak? Ya, kalau saya mau beri pesan untuk gerakan ini, sebenarnya warisan koperasi itu sebenarnya warisan dari gotong royong. Kalau kita mau Indonesia ini berkembangnya
jauh lebih baik kalau itu kita bersatu padu untuk memberikan dukungan untuk menjadi anggota yang baik, yang tahu tanggung jawab, pinjam harus bayar, dan simpan harus tertib tiap bulan. Itu maka akan bisa berkembang dengan baik. Tetapi kalau kita masuk di satu gerakan atau kooperasi, lalu ujung-ujungnya kita pinjam tidak bayar, itu juga sama saja dengan kita mau